Wih, awak wih. Ah, wah, kerapu na pasal. Wah, iya mah gede euy. Wah. Assalamualaikum sobat-sobat dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Menyusuri kanal-kanal di antara rapatnya vegetasi mangrove yang sejuk dan hijau, memacu semangat kami untuk memburu sensasi sambaran ikan-ikan laut di ujung joran, meskipun musimnya kurang tepat. Saat ini, musim ikan memang sudah mulai berkurang dan tangkapan nelayan pun menurun. Di beberapa wilayah laut di Indonesia, seperti di Laut Utara Jawa, saat ini memasuki musim baratan atau western monsoon. Pasokan air tawar ke laut semakin intens dengan suhu airnya yang lebih hangat, menghambat naiknya air laut yang dingin dari dasar ke permukaan, sehingga upwelling sulit terbentuk. Dan pada musim inilah, air laut di utara Jawa miskin nutrisi. Melintasi area tambak-tambak bandeng dan udang di sekitar kampung Cirewang, kami melaju di atas jalan tanah berlumpur. Ketika musim banjir rob, jalan tanah ini sepenuhnya terendam air yang meluap dari kanal. Beruntung, saat ini masa rob belum terjadi, sehingga kami masih bisa melintas dengan aman, meskipun sedikit terseok-seok. Di beberapa bagian, tampaknya sedang diupayakan peninggian badan jalan. Kami pun mencoba jalan tersebut. Kapan kehujanan kita ngebayat mah enggak, cuma keras, udah keras. Kamari itu hujan sama air kan. Terlalu dia tanam kayak bisa tuh tanam jempolan. Tapi dia tanahnya jadi jatuhan. Tuyung lah. Pagi hari, perahu sudah disiapkan untuk mengantar pelayaran kami. Dan kami pun akhirnya mulai berlayar menyusuri kanal. Tiba di spot pertama, umpan pun mulai dilempar, dan sambaran pun mulai terasa. Dan bisa ngusuk mas ini ikan kebitannya.
Ayo Panang, gas Panang. Tenan naon, bersyukur alhamdulillah. Seekor tiger perch, ikan yang memiliki 75-100 sisik berpori pada gurat sisinya ini adalah spesies ikan predator berukuran sedang. Ketika masih juvenil, mereka hidup berkoloni. Pada usia remaja hingga dewasa, mulai bersifat teritorial. Meskipun menggunakan umpan udang hidup, tampaknya kami harus sedikit lebih bersabar menunggu sambaran. Beberapa saat kemudian, joran saya mendapat sambaran. Oh, jadi Pak. Seekor tiger perch kembali memakan umpan. Namun sayang, ukurannya masih kecil. Sekarang jadi kecil, orang udang asup pakai turun. Saat ini, kondisi perairan memang kurang mendapatkan suplai nutrisi, sehingga ikan tidak banyak berkumpul di suatu tempat. Jarangnya ikan di perairan Laut Utara Jawa saat ini tidak terlepas dari perubahan cuaca di permukaan, di mana cuaca sudah memasuki musim penghujan, atau sering disebut musim baratan. Pada musim ini, tiupan angin kencang ke arah timur tenggara di Laut Jawa menghasilkan pergerakan massa air permukaan atau Ekman Transport. Di belahan selatan Khatulistiwa, arah Ekman Transport membentuk sudut hingga 90 derajat ke kiri dari arah tiupan angin, sehingga pergerakan massa air laut menjauh dari pantai utara Jawa.
Hal ini dapat mengakibatkan naiknya massa air laut yang kaya nutrisi namun miskin oksigen dari dasar ke permukaan. Inilah yang disebut dengan fenomena upwelling. Secara teoretis, kondisi ini seharusnya memicu keberadaan ikan yang melimpah, terutama ikan-ikan pelagis. Namun, karena secara morfologis Laut Jawa merupakan laut dangkal, serta pasokan air tawar yang lebih hangat dan mengandung banyak lumpur dari daratan Pulau Jawa yang intens pada musim penghujan ini, fenomena upwelling sulit terbentuk. Alhasil, kondisi air laut di permukaan tidak terpasok nutrisi yang terbentuk di dasar laut, sehingga miskin akan nutrisi. Keberadaan fitoplankton seperti diatom, dinoflagellata, cyanobacteria, chlorofiche, dan kokoilithoforid sangat minim. Dampaknya berimbas pada menurunnya keberadaan ikan di wilayah perairan laut di sekitar pantai utara Jawa. Pada masa puncak hingga menjelang akhir musim baratan, nelayan sering menyebut kondisi ini sebagai masa paceklik ikan. Ketika masa itu tiba, para nelayan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki perahu atau merapikan jaring. Meski begitu, demi melepas kerinduan akan sensasinya, kami tetap pergi memancing, walaupun mungkin ikan yang akan didapat tidak banyak. Oh, Pamat. Iya, kiri kanan, belakang. Rada ngereret kan dia tuh Paman. Wah, iya mah gede euy. Urang mundur heula. Wah. Sambaran-sambaran yang terjadi masih didominasi oleh tiger perch. Tayo non gerok di wah etong yo bo. Lain halnya dengan sang suhu yang satu ini. Umpannya menarik perhatian bird javelin dan ponyfish. Habitat kedua spesies ini tidak jauh dari tepi pantai dengan dasarnya yang berpasir. Namun, ponyfish memiliki kelebihan, di mana ikan ini mampu bertahan di air payau hingga yang relatif tawar. Alah, bio. Tarikan kuat dirasakan Pamumu. Wish. Awak euy. Sepertinya ikan besar yang menyambar umpannya. Deritan ril terus berbunyi memecah kesunyian. Anlah. Wah, ieu mah jigan mah kakap merahna buah. Wih. Soalnya jauh bieu mawana. Mungkin dikaitkan dulu wae. Mau kene? Tampaknya, tali pancing dibawa memutari rantai jangkar buih dan tersangkut. Alhasil, tali pun terpaksa diputus. Sayang sekali Mas Bro. Namun tak apalah, mungkin masih ada rezeki lain yang menunggu. Ayo Pak Ahmad. Yo, wah yo mah aneh rada ayaan yo mah ye.
Wah, acan katinggali nyebut pepetek. Tinggal hiu. Wah, si gelis, woi. Kali ini si cantik threadfin bream terkecoh umpan. Threadfin bream merupakan ikan demersal yang umumnya hidup di kedalaman antara 18 hingga 33 meter. Bahkan pernah ditemukan hingga kedalaman 220 meter di bawah permukaan laut. Sementara juvenilnya cenderung berada di perairan dangkal dengan substrat pasir dan lumpur. Sang suhu kembali mendapatkan sambaran. Wah, kerapuna badak, euy. Kali ini seekor kerapu brincek. Kerapu brincek atau peacock grouper yang berhabitat di sekitar terumbu karang hingga kedalaman 40 meter ini memiliki warna khas coklat tua dengan 5-6 garis pucat pada tubuh bagian belakangnya. Ah, jadi lompat kadinya, euy. Terima kasih telah menyimak keseruan petualangan kami. Semoga sobat-sobat semua terhibur dan semoga bermanfaat bagi wawasan pengetahuan kita. Dukung dan tonton terus channel ini untuk keseruan-keseruan lainnya hanya di Giriwil Mania Channel.